Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 181, di mana untuk kelas SKP 181 ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh ya. Untuk pertemuan ketujuh ini saya akan memberikan tambahan materi tentang edit data. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang input, sudah belajar menampilkan, kali ini kita akan masuk ke materi tentang edit data. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke PPT pada siang hari ini. Baiklah, berikut untuk PPT program edit data dengan menggunakan DSN Flash. Sebetulnya ada banyak cara untuk melakukan edit data. Mungkin Anda bisa mencari materi ataupun contoh-contoh program edit menggunakan ASP dengan metode yang lain. Untuk siang hari ini saya menggunakan DSN Flash. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan itu kira-kira ada beberapa file ya nanti yang harus dibuat. Yang pertama yaitu file con.open.asp. Yang kedua file conclose.asp. Kemudian yang ketiga file edit1.asp. Yang keempat file edit2.asp. Kemudian yang kelima itu file update teman.asp. Dan yang terakhir, karena kita sudah mulai menggunakan database, itu selalu menggunakan file adovbs.inc. Nah, berikutnya untuk fungsi file masing-masing yang dipersiapkan tadi, kurang lebih ada 6 file ya, termasuk database, berarti nanti 7 file yang perlu Anda siapkan. Untuk database sendiri mungkin masih bisa menggunakan database yang kemarin-kemarin, masih sama boleh ya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi dari sisi database itu bisa saja karena versi yang berbeda mengakibatkan tidak bisa diterima oleh program yang sekarang, sehingga Anda harus membuat baru. Nah, setelah diperbaiki database, program bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian ada juga kendala mungkin dari sisi browser. Nah, coba perbedaan browser ini juga berpengaruh. Jadi mungkin ada yang menggunakan Chrome, ada yang menggunakan Mozilla. Nah, perbedaan browser ini bisa jadi ada beberapa fungsi program yang tidak terdeteksi dan tidak terbaca. Nah, sehingga efeknya mengakibatkan error pada pembacaan fungsi berikutnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan karena memang untuk belajar ASP ini harus sabar ya. Banyak sekali kemarin kendala-kendala yang Anda alami, mulai dari sudah sama persis programnya tetap nggak bisa jalan sampai harus dikopikan program yang asli seperti itu ya. Nah, ini memang semuanya coba kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin. Silahkan Anda mungkin sekarang sudah mulai lebih paham ya. Kalau ada kendala terkait mungkin pembacaan database, Anda bisa ganti database-nya, tidak menggunakan database yang kopian-kopian gitu, bikin baru ya. Kemudian untuk file-filenya juga harus lebih teliti lagi dalam membuat, karena kita mengcopy mungkin ada kendala dengan hasil kopian kita sehingga tidak bisa terdeteksi oleh program. Kira-kira itu untuk awal ya. Kemudian sekarang kita masuk ke penjelasan dari con.open.asp. Di sini diawali dan diakhiri oleh tag persen. Ya, di sini ada dim, objcon, rs, file path, server method. Ya, ini nama foldernya, ini nama data
database-nya. Nah, kemudian set objcon ini masuk ya. Di sini melakukan setting untuk connection-nya. Kalau sudah kita mendeklarasikan untuk data source-nya dengan satu variabel saja, yaitu dan file set objcon open. Jadi filecon open ASP ini fungsinya untuk melakukan setting open pada satu database termasuk lokasi filenya, kemudian ADDB connection-nya. Hanya itu saja, kita sederhanakan, kita pisahkan dalam sebuah file tersendiri yang namanya con-open.asp. Nah, berikutnya fungsi file yang berikutnya adalah con-close. Ini fungsinya hanya untuk menutup objek connection dan kemudian menolkan kembali, mereset. Ya, intinya seperti itu. Dengan perintah objcon.close, kemudian ada set objcon sama dengan nothing. Ya, jadi tadi con open untuk membuka koneksi dengan database termasuk pengaturan lokasi settingnya, lokasi penyimpanan file database-nya. Kalau con close ini untuk menutup koneksi sekaligus mereset ya, menolkan kembali, mereset ya, menolkan kembali datanya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai masuk ke edit 1. Berarti sudah 2 file yang kita bahas ya. Ini file yang ketiga yaitu edit1.asp. Nah, di sini kita memasukkan file con-open.asp. Kemudian edit satunya kalau kita lihat di sini ini murni berisi pembuatan form ya, menggunakan tabel di sini. Ada nama, alamat, telepon, email, hobi. Nah, kemudian ditampilkan ya, kemudian setting, di execute. Nanti tampil hasil file masing-masing kolom tadi. Kemudian ditanya apakah data habis atau tidak. Nah, berikutnya di sini kita lihat bahwa dari masing-masing nama field tadi diwakili oleh RS, di mana RS ini mewakili indeks ASP yang dimulai dari 0. Ada RS0 mewakili dari nama, RS1 mewakili alamat, RS2 mewakili telepon, RS3 mungkin hobi atau email, seperti itu ya. Kalau kita lihat ada 5 berarti berhenti pada RS yang keempat. Nah, kemudian ini proses penyimpanan dari data yang diedit. Ini langsung melinknya ke edit 2. Ya, langsung melink ke edit 2. Kita lihat edit 2 isinya apa. Edit 2 di sini sama, masih menampilkan data ya. Kemudian ini mulai masuk formnya di sini. Actionnya diberi nama apdtdb_teman.asp dengan metode post ya. Nah, ini untuk edit 2-nya. Jadi setelah tadi edit pertama itu menampilkan nama-nama, kemudian di sebelahnya ada edit. Nah, itu diklik maka nanti masuk ke form seperti itu. Nah, ini formnya tinggal kita isi sesuai dengan mana yang akan kita edit. Kemudian kalau sudah, nanti fungsi editnya sendiri di sini ada ya, submit pembuatan form itu kan pasti di bawahnya ada CMD-nya ya, ada kayak button begitu. Ini submit, kemudian yang satunya lagi yaitu reset. Ya, jadi kalau kita sudah selesai mengedit, maka kita klik tombol submit tadi atau save gitu ya, tulisannya tombol tadi save, maka akan kembali lagi ke file yang sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat. Oke, nah berikutnya
Di sini ada file apdtdb teman. Nah, fungsi dari file apdtdb teman itu adalah pendefinisian nama variabel database dan script untuk edit data. Jadi disinkronkan. Ya, tadi sesuai dengan istilahnya requestnya ya. Tadi misalkan dimulai dari ID, nama, alamat, telepon, email, hobi ya di sini disesuaikan ada str ID, str nama, str alamat, str telepon, str email, str hobi begitu ya. Jadi disesuaikan dengan nama yang ada di field-nya tadi. Seperti itu. Nah, kemudian proses editnya sendiri itu ada di file apdt ini, yaitu ada perintah query, update, daftar, set. Ya, daftar ini adalah nama tabel. Kemudian nama, str nama, alamat, str alamat, telepon, str telepon, email, str email, hobi, str hobi. Where nama, str id, objcon, execute, str. Ya, kita lihat nanti kalau berhasil itu akan muncul tulisan proses edit sukses. Nah, back kembali lagi. Nah, kemudian kalau edit gagal maka akan kembali ke form yang pertama yaitu tampilan. Jadi ini nanti itu munculnya ketika sudah selesai dijalankan itu adalah tampilan daftar list nama-nama isi dari database yang kita buat. Sebelah kanannya itu ada linknya untuk fungsi edit tadi. Begitu kita klik maka langsung masuk ke sebuah form yang sudah berisi list data yang kita masukkan sebelumnya. Anda tinggal mengganti isi data tersebut. Misal yang diganti tadinya namanya Junot diganti menjadi Adi misalkan. Nah, kalau sudah diketik Adi, maka nanti kita klik ya tombol submit atau save tadi. Maka nanti itu akan link ke proses file apdt ini. Dicek satu persatu apakah sudah betul, apakah sudah sesuai yang Anda perbaiki di form tadi dimasukkan dengan yang ada di dalam database. Nah, kalau sudah nanti akan muncul proses edit sukses dan harapnya kembali ke edit ke tampilan list yang sudah berbentuk laporan seperti itu. Jadi saya ulangi sekali lagi, tampilan dari hasil program ini nanti utamanya itu bentuknya laporan, report. Nanti di link salah satu, diklik yang mau diedit yang mana, misal nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, begitu kita klik kita masuk ke sebuah form. Nah, di form itu nanti kita perbaiki. Dari hasil perbaikan tadi, ketika nanti sudah di-save, sudah disinkronisasikan, maka nanti muncul progress atau proses edit sukses seperti itu. Jika gagal, maka kembali lagi ke bentuk yang laporan tadi. Ya, nah kira-kira itu awal untuk pembuatan program edit pada siang hari ini. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu ya di sini untuk kelas SKP 18.1 untuk tugas kelasnya ini sudah dikerjakan semua kemarin. Nah, untuk hari ini memang saya tidak ada kuis, cuma nanti saya minta Anda memberikan komentar hadir pada kolom komentar di channel YouTube seperti biasa. Nah, untuk berikutnya tugasnya adalah membuat program edit yang latihan sampai bisa seperti biasa ya. Kemudian nanti Anda gabungkan yang sudah bisa dengan menu yang kemarin. Nah, makanya di sini saya berikan ada tugas kelas, tugas edit data. Nah, di sini buat program untuk edit
data. Jika sudah berhasil, linkkan, ya, sambungkan dengan menu utama yang kemarin dibuat. Ya, jadi minta tolong nanti temanya, datanya disesuaikan. Kalau yang buat latihan ini misalkan kok alamat yang datanya teman kemarin, kalau yang kemarin di kelas SKP 18.1 ini ada yang datanya tentang toko kelontong, ada yang bahan pokok, ya, kemudian ada juga yang mungkin toko elektronik, yaitu minta tolong nanti datanya disesuaikan seperti itu. Nah, kemudian tugas ini dikumpulkan ada batas waktunya. Ini sudah akhir Agustus, berarti nanti September, ya. September itu paling tidak nanti tanggal 1. Ya, 1 September itu sudah dikumpulkan. Ya. Nah, mohon diperhatikan untuk tugas edit data ini nanti tetap akan saya berikan nilai, ya, kategori nilai untuk yang sudah mengumpulkan dari tugas menu ini. Kemarin kita kan sudah membuat sebuah menu utama, ada profilnya, ada tugas tampil datanya, kemudian ada tugas input. Nah, sekarang akan saya tambahkan ada tugas edit data. Seandainya dari kelas SKP 18.1 ini ada yang mempunyai program lain, dalam artian tidak harus sama editnya dengan yang saya buat ini, juga boleh. Ya, yang penting dalam satu menu utama nanti ada input, ada edit, delete, laporan, dan lain-lain. Itu sudah standar dari menu utama yang akan kita buat nanti. Jadi seandainya Anda merasa, Bu, misal saya menggunakan program lain, tetap ASP, tapi model yang lain, yang penting edit data sama bisa keluar, tidak masalah, tidak selalu harus yang saya berikan ini. Ini kan hanya salah satu contoh saja, salah satu model saja yang bisa Anda pergunakan untuk membuat program. Ya, jadi sekali lagi harapan saya di sini nanti semuanya itu mencoba. Ya, bisa jadi karena yang sekarang tuh kan mahasiswa pinter-pinter, ya, mungkin searching kemudian ketemu menu-menu program yang lain. Nah, nanti yang sama-sama ASP juga itu silahkan boleh dicoba untuk kemudian nanti digabungkan dengan menu utama yang kemarin sudah Anda buat. Nah, saya juga mengingatkan di sini bahwa sebentar lagi kita nanti akan ada UTS. Ya. Nah, untuk UTS nanti kita minta Anda dapat menampilkan menu utama yang sudah berisi profil, ada program tampil, program tambah, maupun program edit. Ya. Jadi pesan saya dibuat sebaik mungkin, dan tugas seperti biasa itu di capture, ya, di capture, kemudian nanti dibuat format PDF, ya, dibuat format PDF. Usahakan sebaik mungkin, ya, karena ini merupakan tugas dan memang rata-rata kelas SKP 18.1 ini luar biasa atensinya untuk ikut kuliah. Saya bangga sekali dengan Anda semua. Kalau dilihat dari hasil yang dikumpulkan ini, hampir semuanya itu persaingan juga cukup tinggi untuk nilai-nilainya. Ya, meskipun memang sudah mulai kelihatan berapa banyak mahasiswa yang nilainya memang dari dulu tidak pernah berubah, ya, poinnya selalu bagus. Nah, harapan saya yang lain-lain yang belum bagus itu bisa diperbaiki seperti itu. Nah, mungkin untuk pemrograman web 2 ini, karena bentuknya sudah masuk aplikasi, jangan bosan kalau sudah mulai
ada tugas-tugas ya setiap saat, yaitu membuat menu utama seperti itu, karena memang kita tujuannya nanti membuat sebuah aplikasi sederhana dari hasil akhir materi yang diberikan kepada Anda pada semester ini. Nah, pesan saya sekali lagi pada pembuatan program edit data ini, intinya kalau kita lihat dari hasil slide ini tadi, bahwa kita perlu menyiapkan file ini dulu. Dan kita harus paham file ini digunakan untuk apa. Di program yang kemarin, sebetulnya isi dari file count open, count close itu menjadi satu dengan program yang biasanya kita buat. Kita hanya perlu membuat 1, 2, 3 program saja. Tapi di sini kita pecah-pecah model DSN-less ini. Nah, tetapi Anda paling tidak paham penggunaan dari program tersebut. Untuk file count open itu untuk mulai membuka koneksi. Koneksi yang dimaksud adalah koneksi dengan database, termasuk lokasi penyimpanan filenya. Kemudian file count close sendiri digunakan untuk menutup koneksi seperti itu. Itu bisa kita pisah-pisah ternyata. Jadi ini bentuk wawasan tambahan bagi Anda bahwa file yang kemarin-kemarin dijadiin satu itu bisa kok dipecah-pecah, asal nanti ketika kita membuat program itu dimasukkan ke include. Anda perhatikan di script itu ada fungsi include. Nah, Anda perhatikan nih contohnya di edit 1. Karena ada perintah seperti ini, pager include file sama dengan diletakkan di dalam folder include. Atau kalau misalkan tidak dalam folder include, ya langsung count open saja, tapi harus jadi satu dengan file edit 1, edit 2, apdt seperti itu ya. Nah, kemudian edit 1 ini fungsinya untuk tampilan hasil laporannya ya. Begitu di link maka nanti masuk ke form yang ada di edit 2. Nah, setelah edit 2 formnya diedit, link save ya, apakah proses edit itu berhasil atau tidak, itu masuknya ke file updtdb ini. Jadi yang nanti akan menampilkan berhasil atau tidak itu dari sini, file update-nya. Kan ada perintah update-nya. Jadi perintah query itu tidak hanya select saja, tidak hanya insert saja yang sudah kita masukkan di program ini, tapi sudah perintah update ya. Dan terakhir itu selalu memasukkan file Adobe VPS karena terkait dengan database yang kita siapkan ya. Jadi kalau sudah pakai database ya wajib menggunakan menu file ini. Dan file ini sifatnya juga hanya di copy seperti itu, tidak perlu harus dibuat. Nah, nanti siapa tahu dalam perjalanan Anda menyiapkan tugas, mungkin belajar, karena banyak waktu di rumah untuk browsing ya, Anda menemukan materi lain yang memang intinya itu sama, yaitu membuat aplikasi, ada input, ada edit, yang mungkin editnya tidak selalu harus menggunakan model DSN-less ini. Boleh Anda pergunakan. Jadi boleh menggunakan yang tidak saya berikan ini. Yang boleh menggunakan materi lain asal sama intinya ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak ada gambaran lain ya gunakan ini, dengan catatan memang nanti agak lama untuk mengotak-atik supaya bisa jalan ya, karena nggak selalu yang kita copy itu paste betul-betul sama itu berjalan. Bisa saja terjadi perbedaan dari sisi sistem operasi yang Anda gunakan di rumah, mungkin dari sisi browsernya, mungkin dari sisi database dengan versi yang berbeda ya. Kemudian editor yang Anda pergunakan untuk membuat program juga berbeda. Nah, ini kalau kita melihat perbedaan-perbedaan seperti ini harus Anda pahami. Jadi bukan sulit untuk mempelajari file ini ya, tapi lebih kepada bagaimana kita itu untuk memahami bahwa program yang kita pakai ini memang dari satu sisi tidak bisa langsung semua itu ready, langsung semua itu sama dan bisa dijalankan ya.
saya harapkan pengalaman kemarin mungkin dari rekan-rekan Anda ya yang rajin-rajin ini, yang selalu bertanya, Bu ini kok belum jalan dan sebagainya, itu lama-lama nanti paham sendiri. Oh ternyata saya ini harus membuat baru database-nya. Oh ternyata editornya saya harus bikin lagi. Oh ternyata browsernya saya harus berubah. Intinya seperti itu. Nah, itu yang perlu dipahami betul-betul. Intinya dari pertemuan ini Anda ada tugas membuat tambahan menu edit pada menu utama yang kemarin, tinggal nambahkan saja. Nanti jangan lupa ketika dikumpulkan itu tetap di capture menu utamanya. Ya, setelah di capture menu utama, kemudian di capture menu editnya. Nah, kemudian silahkan Anda kalau ingin menampilkan form edit, proses editnya di capture itu, minta tolong diisi data. Jadi kelihatan sekali proses editnya itu berjalan atau tidak. Ya, karena kalau tidak Anda capture, yang di-capture-kan hanya form kosong, ini menurut saya kurang. Jadi akan lebih baik kalau Anda capture-kan itu data Anda yang sebenarnya, misalkan data kemarin ada yang jualan elektronik, ada yang komputer, ada yang sembako, ya itu datanya silahkan diedit, nanti di-capture lagi hasil editannya berhasil atau tidak, itu di-capture-kan lagi. Nah, ini baru mengumpulkan yang benar. Ya, jadi jangan sampai Anda mengumpulkan form itu isinya kosong. Seperti itu. Dan kalau bisa runut ya, urut maksud saya. Habis menu utama, terus diklik menu edit. Nah, menu utama mengapa harus tetap di capture? Biar mengingatkan bahwa Anda konsisten membuat tugas itu dari awal sampai akhir, temanya sama, tidak berganti-ganti. Kecuali kemarin ada yang mungkin sempat menanyakan, Bu, semisal saya ganti tema bagaimana, tidak ada masalah, asal sudah diganti semua. Kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Harapan saya nanti segera dibuat. Ingat, tugas itu ada deadline-nya. Jangan sampai nanti ujian tengah semester Anda masih memiliki beban untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya. Ya, jadi saya ingatkan kembali bagi yang nilai-nilainya itu masih belum lengkap di sini, untuk segera dilengkapi nanti bisa japri atau menghubungi saya ya. Kemudian nanti silahkan untuk istilahnya kalau yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Kemudian yang tugas ini wajib ya, jadi bedakan kuis dengan tugas. Kalau kuis itu kan tugas harian, sifatnya nilai harian. Tapi kalau tugas ini tidak setiap hari saya mengambil nilai. Makanya betul-betul diperhatikan ketika membuat tugas, usahakan dapat nilai yang optimal. Seperti itu pesan saya. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Sekali lagi jangan lupa latihannya dikerjakan, tugasnya dikerjakan. Jika ada yang tidak paham ditanyakan. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.